saya Aldi Widya Sembiring, NPM 186000213 dari kelompok 17. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah peradilan semu yang diampu oleh Ibu Deborah. Sebelum saya menjelaskan video ini, ada baiknya saya yang berada dalam persidangan. Di depan ini ada hakim ketua, sebelah kiri hakim ketua ada hakim anggota, sebelah kanan hakim ketua ada hakim anggota juga, dan sebelah kanan hakim anggota ada panitra. Di depan panitra ada pengacara penggugat, di depan pengacara penggugat ada pengacara tergugat. Tugas dari hakim adalah sebagai memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara yang terdapat di pengadilan baik di tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali. Tugas dari seorang panitra adalah untuk melakukan pengurusan berkas sebagai berkas putusan dan dokumen lainnya. Tugas dari pengacara penggugat melakukan gugatan terhadap pihak si tergugat maupun pengacara tergugat. Tugas dari pengacara tergugat yaitu memberikan tanggapan gugatan yang dilakukan oleh si penggugat melalui eksepsi atau nota perlawanan. Resume perkara perdata Senin tanggal 14 Januari 2021. Gugatan perceraian. Penggugat Permai Ginting, tergugat Kristiantia Lopa Brusinulingga. Permai Ginting, umur 27 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dalam hal ini seterusnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada Kristiantia Lopa Brusinulingga, umur 27 tahun, perempuan, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Desa Singa, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dalam hal ini seterusnya disebut sebagai tergugat. Dasar dan alasan gugatan penggugat terhadap tergugat. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri. Berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP Lingga nomor 10360 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani Pendeta W.M. Ginting STH dan surat keterangan perkawinan menurut adat istiadat Karo tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lingga Servis Ginting, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yaitu Leon Arsenion Ginting, lahir di Brastagi tanggal 10 Maret 2019. Dari perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua penggugatlah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, tapi tergugat mengabaikan semua hasil jeripayah penggugat, dan tergugat berulang kali meminta keperluan yang tidak jelas, terutama masalah keuangan, dan kalau tergugat meminta uang atau kebutuhan yang tidak jelas dengan cara memaksa, apabila tidak dikabulkan, maka tergugat langsung emosi dan memukul penggugat dan mengenai muka dari penggugat hingga kacamata penggugat pecah. Di bulan 5 2019, setelah kejadian itu, hingga pergi ke rumah orang tuanya di Desa Lingga, dan selama 2 bulan di rumah orang tuanya, penggugat menjemput tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Singa untuk kembali bersama demi menjaga keutuhan rumah tangga. Selama kembali bersama tinggal, kelakuan tergugat tidak ada berubah dan malah semakin kasar dan semakin emosional. Itu pun penggugat tetap sabar dan tetap menasihati tergugat dengan cara yang lembut.
Puncak permasalahan penggugat dan tergugat terjadi di bulan 2 tahun 2020, di mana sewaktu penggugat sedang berada di warnet. Kebetulan ada teman penggugat di sana untuk membicarakan masalah pekerjaan, dan tergugat datang mengatakan kata-kata kasar dan memukul penggugat. Namun penggugat mengalah dan pulang ke rumah. Tetapi di rumah pun tergugat tetap memarahi penggugat lantaran teringat kejadian di waktu penggugat spontanitas emosi, lantaran tidak ada lagi harga diri penggugat. Bahwa setelah kejadian itu, tergugat menelepon orang tuanya untuk menjemput dia. Ketika itu orang tua tergugat membawa tergugat ke rumahnya di Desa Lingga. Bahwa bulan 7 2020 permasalahan dibicarakan secara kekeluargaan, namun tidak ada kesimpulan. Dari penggugat diusir orang tua tergugat sewaktu mau membicarakan permasalahan tersebut. Bahwa walaupun selama ini tergugat bersifat acuh tak acuh atau kurang peduli terhadap penggugat, penggugat tetap berusaha untuk bersabar dan ingin mempertahankan mahliga rumah tangga penggugat dan tergugat dengan musyawarat keluarga kedua belah pihak, namun tidak ada titik temunya. Bahwa dengan adanya sikap tidak bertanggung jawab tergugat sebagai istri mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Juga menunjukkan bahwa amanat pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Sehingga tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak akan tercapai. Karena itu, cukup alasan agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Permohonan penggugat. Primair. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP, Lingga nomor 10360 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani Pendeta WM Ginting STH dan surat keterangan perkawinan membuat adat istiadat Karo tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lingga Servis Ginting adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan GBKP, Lingga nomor 10360 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani Pendeta WM Ginting STH dan surat keterangan perkawinan menurut adat istiadat Karo tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga Servis Ginting. Sidang pertama hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua menjelaskan kepada penggugat dan tergugat yang telah hadir bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya hakim bermusyawarah, kemudian hakim ketua menunjuk Muhammad Arif N. Harahap SH MH Hakim
pada Pengadilan Negeri Kamanjaya sebagai mediator. Selanjutnya, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Maka sidang ditunda sampai dengan hari yang akan datang dengan acara laporan mediator tentang hasil proses mediasi. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang kedua, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Dalam persidangan, Hakim Ketua menyampaikan kepada para pihak bahwa sesuai laporan mediasi dari mediator tanggal 15 Oktober 2020, perdamaian yang diupayakan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil atau mediasi gagal. Selanjutnya, Hakim Ketua menjelaskan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan. Selanjutnya, Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 11 WIB dengan agenda acara jawaban tergugat. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang ketiga, hari Kamis tanggal 5 November 2020. Dalam persidangan ini, dengan acara jawaban dari tergugat atas pertanyaan Hakim Ketua, tergugat menyatakan telah siap dengan jawabannya. Lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membacakan jawabannya. Selanjutnya, penggugat menerangkan akan mengajukan replika terhadap jawaban tergugat. Selanjutnya, majelis hakim bermusyawarah untuk menunda sidang. Selanjutnya, Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 11 WIB dengan acara replika penggugat. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang keempat, hari Kamis tanggal 12 November 2020. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua menerangkan kepada penggugat dan tergugat yang telah hadir bahwa acara sidang ini adalah replika atas pernyataan Hakim Ketua. Penggugat menyatakan tetap siap dengan replik. Lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membacakan replik. Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, tergugat menyatakan akan menanggapi replik tersebut dengan mengajukan duplik. Selanjutnya, Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang selanjutnya. Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 11 WIB dengan acara duplik penggugat. Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang kelima, hari Kamis tanggal 19 November 2020. Dalam persidangan yang dihadiri para pihak tergugat dan penggugat, bahwa sidang ini adalah untuk duplik tergugat. Lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membacakan dupliknya. Selanjutnya, Hakim Ketua menjelaskan acara jawab-menjawab selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian. Selanjutnya, majelis hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 11.20 WIB dengan acara bukti surat penggugat dan tergugat. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang ke-6, hari Kamis tanggal 26 November 2020. Dalam persidangan yang dihadiri para pihak penggugat dan tergugat, sidang ini dengan acara bukti surat penggugat. Selanjutnya, Hakim Ketua mempersilahkan penggugat mengajukan bukti surat. Selanjutnya, Hakim Ketua mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan alat bukti. Tergugat menyatakan belum siap dengan bukti surat. Selanjutnya, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan pada hari Kamis pukul 11.25 WIB dengan acara
bukti surat. Sidang ke-7 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Dalam sidang ini dihadiri penggugat dan tergugat. Hakim ketua menjelaskan acara sidang ini adalah untuk bukti saksi dari pihak tergugat dan bukti surat. Selanjutnya hakim ketua mempersilahkan tergugat untuk menunjukkan alat bukti surat. Selanjutnya penggugat menyatakan akan menghadirkan 2 orang untuk didengar keterangannya. Selanjutnya hakim ketua mempersilahkan dan dipanggil masuk ke ruang sidang dan melakukan pengumpulan terhadap saksi. Selanjutnya, hakim ketua mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Selanjutnya, tergugat menyatakan kepada hakim ketua belum siap dengan saksi. Selanjutnya, majelis hakim bermusyawarah untuk menunda sidang. Selanjutnya, hakim ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 11 WIB dengan acara kesimpulan para pihak. Kemudian hakim ketua mengatakan sidang ditutup. Sidang ke-8 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Dalam sidang ini penggugat hadir dan tergugat hadir. Hakim ketua menjelaskan acara sidang ini adalah untuk bukti saksi dari pihak tergugat. Selanjutnya tergugat menyatakan pada sidang ini akan menghadirkan saksi 2 orang untuk didengar keterangannya. Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan dilakukan sumpah oleh hakim ketua. Selanjutnya hakim ketua mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan hakim ketua, para pihak memohon sidang ditunda untuk kesimpulan. Selanjutnya, majelis hakim bermusyawarah untuk menunda sidang selanjutnya. Hakim ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 11 WIB dengan acara kesimpulan para pihak. Kemudian hakim ketua menyatakan sidang ditutup. Sidang ke-9 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Dalam sidang ini hakim ketua menyatakan sesuai agenda sidang yang lalu bahwa sidang hari ini akan acara kesimpulan para pihak. Selanjutnya, hakim ketua mempersilahkan penggugat untuk membacakan kesimpulan. Dari kedua belah pihak, hanya penggugat yang membuat solusi. Selanjutnya, hakim ketua menunda sidang dan menetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan acara putusan. Lalu hakim ketua menutup persidangan. Sidang ke-10 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dihadiri penggugat dan tergugat. Dalam sidang ini, hakim ketua membacakan putusan dengan amarnya. Selanjutnya hakim ketua memberikan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kemudian hakim ketua menyatakan sidang ditutup. Hasil dari sidang tersebut, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan hakim juga menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus. Dan hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sekian resume perkara perdata saya. Terima kasih.